Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan review laptop yang awet bandel menurut versi teknisi. Kalau kita bicara tentang laptop yang awet dan bandel, tentunya cukup sulit untuk kita menentukan kalau laptopnya masih baru ya. Karena itu baru katanya tentunya, karena bahasa marketing atau bagaimana. Tapi kalau kita bicara yang awet dan bandel, tentunya harus dengan bukti bahwa setelah sekian lama waktu tertentu laptop masih berfungsi dengan layak dan baik, baru kita bisa bilang ini laptop bandel awet gitu. Walaupun begitu, kita setelah mereview, mengevaluasi beberapa merek atau tipe laptop tertentu, nah ini bisa juga buat acuan kita tentunya untuk menilai laptop yang masih baru, yang baru akan kita beli dari hasil pengalaman yang sudah kita miliki dari review sebelumnya. Jadi paling tidak bisa untuk bahan pertimbangan kita untuk menilai laptop-laptop yang baru yang akan kita beli. Tapi di sini kita tentu akan membahas berdasarkan versi teknisi ya, laptop-laptop yang memang sudah teruji begitu. Dell Latitude ini terdiri dari banyak versi ya. Dan kita akan review yang tipe E6 400 sampai E6 440. Itu sudah merupakan laptop yang sudah terbukti ya, karena sampai sekarang yang mulai dari 6430, 6440 itu masih banyak yang masih layak ya, masih bagus kondisinya. Data yang kami punya itu Dell seri 6400 sampai 6440 yang di bagian penjualan maupun bagian servis itu menunjukkan bahwa Dell Latitude ini masih banyak yang berfungsi dengan baik ya sampai sekarang. Dan kita di bagian penjualan itu sama sebelumnya saya pernah review tentang Lenovo ThinkPad, itu relatif hampir tidak ada keluhan di bagian mesinnya, karena kita kan di sini mereview mesin ya, motherboard, menilai keawetan dan bandelnya itu dari segi motherboard, jadi bukan dari segi casing tampilan fisiknya ya. Walaupun di sini terlihat bahwa ini Dell, kebetulan yang ada ini Dell 6440 ya, masih mulus. Tipe ini diproduksi tahun 2014 ya. Sekarang awal 2023. Berarti 8 tahun lebih ya. Belum ada kerusakan yang berarti di bagian mesin. Hanya mungkin di bagian body casing fisik itu ada sedikit-sedikit yang karetnya yang lepas gitu ya. Tapi kan kita mengevaluasi mesin atau motherboard karena kerusakan-kerusakan seperti layar, hard disk, DVD
baterai itu kan relatif dan bisa diganti dengan mudah oleh teknisi, ya. Relatif. Jadi kekuatan keawetan itu dinilai dari fungsi mesin. Di toko kita ini kan jual beli dan tukar tambah, ya, terima jual beli dan tukar tambah, termasuk satuan, beli satuan. Nah, ini Dell Latitude E6440 ini kita beli satu unit dari orang yang jual, ya. Itu waktu diterima kondisi chargernya itu sudah tidak ori, jadi dia pakai charger merek lain. Nah, di tampilan itu pada saat dinyalakan itu ada warning bahwa charger tidak sesuai dengan spesifikasi. Tentu dalam bahasa Inggris, ya, di tampilan awal. Nah, ada pilihan untuk lanjut atau setup atau ganti charger. Nah, ini salah satu security pengaman mesin, ya, seperti ThinkPad juga. Nah, ini pada waktu kita dapat laptopnya itu, kita beli itu, si user pakai charger merek lain, ya. Di sini terlihat, ya, mereknya bukan Dell. Nah, tapi memang laptopnya cukup bandel, ya, jadi tetap bisa jalan walaupun ada warning. Tentu dengan risiko tertentu, ya, menggunakan ini charger yang bukan sesuai spesifikasinya. Ya, ada risiko di situ, bisa merusak, tentunya bisa merusak mesin. Nah, itu waktu kita dapat laptopnya. Selain itu, ini kita sekalian kita perlihatkan, ya, cara bukanya. Tutup belakang itu ada beberapa baut itu kita ini, dan bukanya nggak sulit, ya. Selain itu, pada saat kita terima laptop ini itu baterainya tidak berfungsi, baterai power itu ini cara buka baterai power itu, baterainya tidak berfungsi, dan baterai BIOS juga tidak berfungsi sama sekali. Nah, itu kita ganti baterainya, kita akan ganti baterai power. Kita buka gampang sekali, cuman tinggal dipencet kiri kanan itu tadi. Dan juga baterai BIOS tidak berfungsi, sehingga tampilan awal itu tanggal dan tahun itu tidak sesuai. Dan pada saat dinyalakan awal itu, power dinyalakan itu, tampilan ada warning bahwa tanggal dan tahun tidak sesuai, sehingga ada pilihan untuk setup atau mengabaikan. Nah, kalau kita setup tanggal dan tahunnya pada saat pilihan itu F1, F2 itu ada beberapa pilihan, ya, F1, F2 atau berapa. Nah, kita pilih ganti tanggal. Karena baterai BIOS-nya drop, begitu dihidupkan ulang kembali, itu akan kembali ke tanggal semula, yaitu pada saat tanggal dan tahun awal laptop diproduksi, yaitu di sini tahun 2014. Nah, itu jelas mengganggu dan merepotkan. Dan kalau kita abaikan pada saat kita Chrome, ya, di Google Chrome itu nggak bisa eksekusi di Google Chrome, karena ditolak karena tahun tidak sesuai dengan tahun sekarang, gitu. Jadi bermasalah ini laptop. Nah, akan tetapi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa kita tidak mereview
komponen-komponen pendukung ya, karena kita sini mereview kebandelan mesinnya. Jadi Dell Latitude ini di toko kita itu penjualannya itu boleh dibilang ini nomor 2 setelah Lenovo ThinkPad. Jadi cukup banyak. Jadi kita sudah cukup pengalaman ya untuk mengatakan bahwa ini memang cukup bandel ya, dan boleh diadu dengan Lenovo ThinkPad, cukup bersaing lah ya. Nah, seperti baterai BIOS itu nanti, nah ini kita buka ya, nanti akan kita ganti. Dan ganti baterai BIOS dan baterai power itu ya gampang, tidak terlalu sulit, terutama bagi pekerjaan teknisi ya, tidak terlalu sulit. Kalau baterai power itu lebih gampang karena kan non teknisi pun bisa gitu ya. Nah, kalau untuk baterai BIOS mungkin ada perlu sedikit skill ya. Di sini nanti kita perlihatkan kayak yang mana baterai BIOSnya itu. Ini baterai BIOS, yaitu ukuran baterai. Nah itu baterai BIOS itu ya, yang kecil itu, ukuran sebesar uang koin 500 lebih kurang ya besarnya itu. Nah itu sudah drop sama sekali, tidak ada powernya, sehingga fungsi BIOS terganggu. Nah kita cukup mengganti baterainya saja bisa, tidak perlu mengganti satu set ya baterainya. Nah, bagi teknisi hanya ganti baterai ini, baterai di sini baterai biasa, baterai jam ini sebetulnya. Bisa juga baterai untuk mainboard PC ya. Tapi di gambarnya itu ada gambar kalkulator jam dan kalkulator ya. Ini baterai biasa, nggak terlalu mahal juga, banyak di toko-toko alat tulis, nggak harus beli di tempat spare part komputer atau laptop. Di toko-toko biasa juga ada. Nah jadi gantinya cukup dengan baterai biasa yang untuk kalkulator itu tadi yang saya perlihatkan ya. Nah setelah diganti itu fungsi utama daripada laptop kan normal kembali. Jadi baik power maupun baterai BIOS, sehingga nyimpan. Kalau untuk baterai BIOS dia akan nyimpan terus untuk selanjutnya, tanggal apa itu akan tersimpan di BIOSnya. Jadi tidak perlu kita robah-robah lagi seperti sedia kala, seperti laptop yang normal kembali. Nah di sini sebagai tambahan ya, sama seperti Lenovo ya, harddisknya itu kita buka ya. Setelah tentunya bautnya sudah kita lepas ya, baut yang tadi penutup itu. Harddisknya tinggal ditarik aja begitu gampang sekali. Kita bandingkan dengan Lenovo kemarin itu kan lebih kurang hampir sama ya, gampang, praktis. Dan kalau untuk DVD ya, itu lebih gampang lagi bukanya ya. Cukup pencet, tarik. Jadi ini kelebihan dari laptop yang ini, tipe ini lebih kurang hampir sama lah ya dengan Lenovo ThinkPad ya. Ada segi bandelnya, segi praktisnya gitu. Jadi bagi teknisi ini sangat menguntungkan ya, karena untuk ganti harddisk, ganti baterai, ganti DVD itu tidak memerlukan tingkat kesulitan yang terlalu tinggi. Nah demikian lebih kurang review Dell. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon
Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang lengkap. Mudah-mudahan di video-video yang akan datang akan lebih baik lagi. Masukan dari teman-teman, kritik, saran saya terima dengan senang hati untuk perbaikannya. Mudah-mudahan berikutnya bisa review merek-merek lain, tipe lain yang